Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda yang solih dan solihah? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan ya. Pada hari ini kita akan belajar tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 1 jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran 5 dan 6. Banyak cara yang dilakukan oleh pelukis untuk mencari inspirasi. Salah satunya adalah dengan mengamati kegiatan dan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang coba Ananda amati berbagai pekerjaan yang ditemukan di lingkungan sekolah. Tuliskan jenis pekerjaan beserta kegiatan terkait dengan pekerjaan tersebut. Baik anak-anak, di sini sudah terdapat sebuah tabel. Kita akan isi dengan jenis pekerjaan yang ada di sekolah beserta kegiatannya. Contoh yang pertama, guru. Kegiatan guru adalah mengajar. 2. Penjaga sekolah. Kegiatannya adalah membersihkan lingkungan sekolah. 3. Tenaga administrasi. Kegiatannya adalah mengurus administrasi sekolah. 4. Petugas perpustakaan. Kegiatannya adalah melayani siswa dan guru yang berkunjung ke perpustakaan. Sebelumnya, kamu telah mengenal berbagai kegiatan ekonomi dan pekerjaan yang terkait dengannya. Kamu akan menggali informasi lebih lanjut tentang kegiatan ekonomi yang ada di sekitarmu, serta pekerjaan yang terkait dengan kegiatan ekonomi tersebut. Menggali informasi dari berbagai sumber adalah salah satu cara untuk mengetahui sesuatu secara lebih lengkap. Kamu akan menggali informasi lebih lanjut tentang berbagai pekerjaan ekonomi yang terdapat di lingkungan sekitarmu, serta kegiatan ekonomi yang terkait dengan kegiatan ekonomi tersebut. Tuliskan informasi yang diperoleh pada tabel berikut. Warung makan. Pekerjaannya ada pelayan, kasir, tukang masak. 2. Jasa catering. Pekerjaannya ada tukang masak, penyaji makanan. 3. Pasar. Pekerjaannya ada pedagang, ada kuli angkut, dan sebagainya. Pabrik sepatu. Pekerjaan ada karyawan, ada satpam, dan ada tukang parkir. Tahukah kamu bahwa kejujuran merupakan hal penting dalam setiap pekerjaan? Mari kita baca teks pemimpin idola pemimpin yang jujur. Ida, teman sebangku aku, mungil, berkulit hitam manis, tidak banyak bicara, dan pandai itulah cirinya. Ia seorang anak yang sederhana. Ayahnya sudah lama meninggal. Ia tinggal bersama ibu dan adiknya. Ida anak yang sangat pandai. Nilai-nilainya yang selalu bagus memberinya kesempatan meneruskan sekolah tanpa biaya. Semua buku pelajaran dan perlengkapan ditanggung oleh sekolah. Ida tak pernah malu dengan kondisi keluarganya. Bahkan ia semakin rajin belajar dan terus berprestasi. Ida juga selalu menjadi tempat bertanya jika teman-temannya mengalami kesulitan dalam pelajaran. Teman-teman memilih Ida sebagai ketua kelas. Pandai, tenang, dapat berkomunikasi dengan baik, serta mampu menjaga ketertiban kelas menjadi modal utamanya.
Hari ini Ibu Tati mengingatkan tentang ulangan matematika. Sebagian siswa tidak siap, termasuk Gugut, si jagoan bola yang duduk di belakang kami. Waduh, saya belum belajar, Bu. Kemarin saya seharian main bola sampai sore. Pulang ke rumah langsung tidur, Bu, protesnya. Ulangan tetap berlangsung. Gugut resah. Ia menengok ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba ditendangnya kursi Ida dari belakang. Ida, bantu aku dong, geser sedikit ke kiri agar aku bisa melihat jawaban di kertas ulanganmu, pinta Gugut. Ida bergeming, ia hanya menggelengkan kepala pelan tanpa menengok ke belakang. Gugut mengganggunya lagi. Ayo dong Ida, sekali ini saja, nanti aku beri kamu uang 10.000 rupiah, kamu bisa jajan kue di kantin, rayunya. Gugut tahu benar Ida tidak pernah jajan di kantin. Ibunya tidak memberinya bekal uang jajan. Ida selalu membawa sebungkus nasi dan lauk dari rumah. Namun di luar dugaan Gugut, Ida tidak terusik. Sekali lagi ia menggelengkan pelan. Sampai waktu berakhir, Gugut terpaksa menyerahkan kertas ulangannya dengan lunglai. Pada waktu istirahat, Ida menghampiri Gugut. Maaf ya Gugut, aku bukan tidak ingin membantumu. Menyontek dan memberi contekan kepada teman adalah perbuatan tidak jujur. Bahkan perbuatan tersebut bisa dianggap sebagai korupsi kecil-kecilan, katanya kepada Gugut. Ah Ida, masa menyontek sekali saja dianggap korupsi? Setahuku korupsi nilainya miliaran dan hanya dilakukan oleh pejabat berkuasa, kata Gugut. Gugut, justru kita harus melatih diri. Korupsi dan mencontek sama-sama mengambil hak orang lain. Bernilai kecil atau besar tetap saja tidak jujur. Kita membiasakan diri bertingkah laku lurus. Mudah-mudahan ketika besar nanti kita tidak akan tergoda untuk melakukan korupsi. Dalam bentuk apapun, Ida menambahkan dengan panjang lebar. Aku dan teman-teman sekelas yang ikut mendengarkan percakapan Ida dan Gugut terdiam setuju. Memang tidak salah kami memilih Ida sebagai pemimpin di kelas. Tidak sekedar pandai, Ida juga patut dijadikan teladan. Mari kita jawab pertanyaan berikut. 1. Tuliskan pendapatmu tentang masing-masing tokoh yang terdapat dalam cerita. Ida, anak yang cerdas, sederhana, dan jujur. Kemudian ada Gugut. Gugut anak yang malas belajar dan tidak jujur ketika ulangan. Sikap Gugut pada cerita tidak patut untuk ditiru. 2. Tuliskan pendapatmu tentang konflik yang terjadi. Konflik yang terjadi yaitu Gugut meminta jawaban Ida saat ulangan. Namun, Ida tidak memberikan karena tolong-menolong dalam ulangan merupakan perbuatan yang tidak jujur. 3. Tuliskan pendapatmu tentang pesan moral yang terdapat dalam cerita. Pesan moral yang terdapat dalam cerita yaitu ketika melaksanakan ulangan di sekolah kita harus berlaku jujur. Kejujuran harus dibiasakan sejak dini. Ketidakjujuran akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Ananda yang solih dan solihah, mari kita simpulkan pembelajaran pada hari ini. Pekerjaan adalah sesuatu yang dilakukan oleh manusia untuk tujuan tertentu yang dilakukan dengan cara baik dan benar. Manusia dalam menjalankan kegiatan sehari-harinya pasti tidak akan terlepas dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Jujur adalah perilaku positif dengan berkata sebenarnya, tidak curang, serta perbuatan dan perkataan yang tidak berlawanan. Demikian pembelajaran pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.